Bayangkan, seorang pria berdiri di tengah proyek bangunan. Bajunya kotor, tangannya berdebu. Tak ada yang tahu, di balik helm keselamatan dan pakaian lusuh itu, ia sebenarnya seorang CEO muda, pewaris perusahaan raksasa. Ia menyamar menjadi pekerja konstruksi, bukan untuk bermain, tapi untuk memahami kehidupan nyata. Namun, tak disangka, di antara suara palu dan debu yang berterbangan, hatinya justru jatuh pada pandangan pertama kepada seorang gadis sederhana yang datang setiap siang membawa kotak makan dengan senyum yang mampu menenangkan hari paling berat sekalipun. Dari penyamaran, tumbuh rasa yang tak terduga. Dari kebohongan, lahir cinta yang jujur. Namun, saat identitas terbongkar, cinta mereka diuji oleh dunia yang tak percaya akan kesetaraan. Akankah cinta di antara dua dunia ini bertahan? Inilah kisah tentang cinta di balik debu konstruksi. Sebuah cerita tentang hati yang menemukan makna sejati di tempat yang paling sederhana. Pagi itu, udara Seoul terasa dingin menusuk tulang. Matahari baru saja muncul dari balik gedung-gedung tinggi. Sementara suara mesin dan palu terdengar dari arah proyek konstruksi besar milik Han Group, salah satu perusahaan properti terbesar di negeri itu. Namun, tak ada yang tahu bahwa di antara puluhan pekerja berseragam oranye dan helm keselamatan itu, ada seorang pria yang berbeda. Tubuhnya tegap, kulitnya bersih meski sedikit dihitamkan oleh debu, dan sorot matanya tajam. Han Ji-hun, CEO muda berusia 30 tahun, pewaris tunggal Han Group. Ia menatap ke arah gedung tinggi yang sedang dibangun, proyek yang nilainya mencapai triliunan won. Namun alasannya berada di sana bukan untuk memeriksa laporan atau memberi instruksi, melainkan untuk menyamar. Aku ingin tahu bagaimana rasanya bekerja keras dari bawah. Gumamnya pelan, menyeka keringat yang nyaris tak ada di dahinya. Sejak ayahnya meninggal, Han Ji-hun sering mendengar kabar bahwa para pekerja di perusahaannya diperlakukan tidak adil. Ia muak hanya mendengar laporan di ruang rapat. Jadi, ia memutuskan untuk turun langsung, menjadi pekerja konstruksi biasa dengan nama samaran Lee Min-jae. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, kecuali sekretaris pribadinya yang diam-diam membantunya menjaga identitas. Hari itu, proyek berjalan seperti biasa. Para pekerja sibuk membawa semen, memotong besi, dan memasang bata. Ji-hun yang baru 2 hari bekerja, mulai terbiasa dengan kerasnya dunia lapangan. Keringat, panas, dan suara kasar para pekerja. Namun siang itu sesuatu menarik perhatiannya. Seorang gadis muda berjalan membawa kotak makan besar di tangannya. Wajahnya tertutup sebagian masker, tapi mata indahnya menatap dengan lembut. Rambutnya diikat sederhana, dan seragam kerja biru membuatnya terlihat berbeda dari gadis kota kebanyakan. Dia bukan dari kalangan atas, tapi ada aura ketulusan dan kekuatan di dirinya. "Itu siapa?" tanya Ji-hun pelan pada rekannya. "Oh, itu Yoon Harin, gadis yang biasa antar makan siang buat para pekerja. Kadang bantu-bantu bersih juga." Katanya dia kerja buat bantu bayar hutang ayahnya. Nama itu, Yoon Harin, langsung terpatri dalam benak Ji-hun. Ia memperhatikan diam-diam saat gadis itu tertawa kecil bersama para pekerja. Meski bajunya kotor dan wajahnya lelah, ada sesuatu yang berbeda. Hatinya, yang selama ini beku oleh kesibukan dan tekanan, tiba-tiba hangat. Cinta pada pandangan pertama, gumamnya separuh mengejek diri sendiri. Hari-hari berikutnya, Ji-hun semakin sering memperhatikan Harin. Ia tak berani bicara banyak, tapi selalu mencari alasan untuk mendekat. Kadang pura-pura membantu membawa kotak makan, kadang sekedar menyapa singkat. Suatu sore ketika para pekerja beristirahat, Ji-hun melihat Harin duduk di pojok, menatap tangan kanannya yang terluka. Tanpa pikir panjang ia mendekat. "Kau terluka?" tanyanya lembut. "Ah, tidak apa-apa. Luka kecil saja," jawab Harin, mencoba tersenyum.
Namun darah yang merembes di perban lusuhnya membuat Ji-hun mengerutkan dahi. Ia mengambil kotak P3K dari kantong rompinya dan mulai membalut tangan itu dengan hati-hati. Harin menatapnya heran. Ada sesuatu yang halus dan penuh perhatian dari pria itu. Sesuatu yang tidak biasa dari seorang pekerja kasar. Kau aneh. Kenapa? Tanganmu terlalu halus untuk pekerja bangunan. Ji-hun terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. Mungkin aku baru belajar bekerja keras. Hati Harin berdebar tanpa alasan. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang mulai memerah. Malam itu, setelah jam kerja selesai, Ji-hun kembali ke apartemen kecil yang ia sewa sebagai bagian dari penyamarannya. Ia menatap cermin, melihat wajahnya yang penuh debu dan sedikit luka. Tapi di balik itu, ada senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Yoon Harin, ia menyebut nama itu perlahan. Kenapa aku tak bisa berhenti memikirkannya? Sementara itu, di rumah sederhana di pinggir kota, Harin duduk di samping ibunya yang sakit. Ia menghitung uang hasil kerjanya hari itu. Jumlahnya tak banyak, tapi cukup untuk membeli obat. Ibunya menatap lembut. Harin, kau harus berhenti bekerja terlalu keras. Aku khawatir padamu. Tidak, Oma. Aku baik-baik saja. Ada seseorang di proyek yang baik padaku, katanya pelan. Wajahnya memerah lagi dan pas sadar. Beberapa minggu kemudian, proyek dikunjungi oleh Direktur Han Group. Semua orang sibuk, termasuk Ji-hun yang berusaha bersembunyi di antara pekerja. Namun, sekretaris direktur yang mengenalnya nyaris saja memanggil CEO Han sebelum Ji-hun dengan cepat menegur dengan tatapan tajam. Untung tak ada yang menyadari, kecuali satu orang, Harin. Ia melihat percakapan itu dari jauh dan mulai curiga. Siapa sebenarnya pria itu? Pikirnya. Namun malamnya, saat hujan turun deras dan sebagian pekerja terjebak di lokasi, Harin terpeleset di jalan berlumpur. Ji-hun yang kebetulan masih di sana, segera berlari menyelamatkannya, memeluk tubuhnya erat agar tidak jatuh lebih dalam. Hujan mengguyur deras. Mereka saling bertatapan dalam diam. Tatapan yang tak membutuhkan kata-kata. Kau, siapa sebenarnya? Tanya Harin dengan suara bergetar. Ji-hun menatapnya lama. Dalam suara rendah dan jujur, ia berkata, seseorang yang akhirnya tahu apa artinya cinta. Beberapa hari kemudian, identitas Ji-hun terbongkar. Semua pekerja terkejut. Harin merasa dibohongi. Ia menjauh tanpa memberi penjelasan. Namun 2 minggu berlalu, Ji-hun datang lagi. Kali ini bukan sebagai pekerja, tapi sebagai CEO resmi dengan jas hitam dan senyum hangat. Ia datang ke rumah Harin membawa buket bunga kecil dan sebuah surat. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu, bahkan ketika aku kembali ke dunia asliku. Aku ingin kau tahu, aku tak pernah menyamar untuk menipumu. Aku hanya ingin mengenal kehidupan nyata. Dan akhirnya aku menemukan seseorang yang membuatku hidup. Harin terdiam lama, lalu tersenyum tipis sambil menatap matanya. Kalau begitu, buktikan, bukan dengan uangmu, tapi dengan hatimu. Ji-hun senyum. Itu janji, Yoon Harin. Dan di antara debu konstruksi, cinta mereka benar-benar mulai dibangun, bukan dari batu dan baja, tapi dari kejujuran dan ketulusan dua hati yang saling menemukan di dunia yang berbeda. Hari-hari setelah kebenaran terungkap, semuanya berubah. Para pekerja yang dulu akrab kini menunduk setiap kali Ji-hun lewat. Mereka tak lagi memanggil Min-jae, melainkan CEO Han. Suasana proyek menjadi kaku, seolah kehangatan yang dulu tumbuh telah hilang. Namun, yang paling menyakitkan bagi Ji-hun adalah Harin tak pernah datang lagi. Ia mencoba menghubungi, tapi gadis itu tak pernah menjawab. Ia bahkan datang ke rumah kecilnya di pinggir kota, tapi ibunya hanya berkata dengan lembut, Harin butuh waktu. Dia merasa dibohongi. Ji-hun menunduk. Ia tak tahu bahwa bagi Harin, kebohongan bukan sekedar penyamaran,
tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan. Gadis itu merasa kecil, seolah dirinya hanya permainan dari pria kaya yang iseng mencicipi kerasnya hidup. Namun, di balik amarah itu, ada sesuatu yang tak bisa Harin buang, rasa rindu. Malam demi malam, Harin duduk di depan jendela, menatap lampu-lampu kota yang jauh. Dalam hatinya, wajah Jihun selalu muncul. Saat ia menolongnya, saat ia membalut lukanya, saat ia tersenyum di tengah debu dan keringat. Kenapa aku tidak bisa membencinya sepenuhnya? Bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu, Jihun di kantor pusat Han Group tak lebih baik. Ia sibuk, tapi pikirannya tak pernah tenang. Bahkan di ruang rapat, ketika para direktur membahas keuntungan, hatinya selalu bertanya, apakah aku kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar berarti? Suatu malam, ia berdiri di balkon lantai 30 gedung perusahaannya, menatap langit Seoul yang gelabu. Aku ingin menemuinya lagi. Kali ini tanpa penyamaran, tanpa kebohongan. Beberapa minggu kemudian, Han Group membuka proyek sosial, membangun perumahan murah untuk keluarga berpenghasilan rendah. Jihun yang kini lebih matang ingin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pewaris kaya, tapi juga pemimpin yang memahami rakyat kecil. Tanpa disangka, di antara relawan yang datang, Harin muncul. Ia tampak lebih tenang, lebih dewasa meski tatapannya masih menjaga jarak. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. "Kau di sini?" tanya Jihun lembut. "Aku hanya relawan, jangan salah paham," jawab Harin dingin namun bergetar halus. "Kalau gitu, biarkan aku jadi relawan juga, untuk memperbaiki yang pernah kubuat hancur." Harin menatapnya, tak berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, dinding yang ia bangun mulai retak perlahan. Selama hari-hari bekerja bersama, Jihun tak lagi bertingkah sebagai bos. Ia memanggul batu, membantu membersihkan puing, bahkan tertawa kecil ketika bajunya kotor. Harin melihatnya, dan hatinya mulai luluh. Namun, kehidupan selalu menguji cinta yang mulai tumbuh kembali. Suatu hari, media menangkap foto Jihun dan Harin sedang makan siang di kantin proyek. Berita itu langsung tersebar. CEO Han Group pacari gadis pekerja konstruksi. Direktur Han Group marah besar. Dewan komisaris menuntut Jihun mengakhiri hubungannya karena citra perusahaan bisa hancur. "Kau pewaris Han Group, bukan pria biasa. Cinta semacam itu hanya akan menurunkan martabat keluarga kita. Jika kau tetap bersama gadis itu, kau akan kehilangan jabatanmu." Jihun menatap mereka tajam. Hatinya bergejolak. "Aku sudah kehilangan terlalu banyak karena menyembunyikan kebenaran. Aku tak akan kehilangan dia lagi." Sementara itu, berita itu juga sampai ke telinga Harin. Ia merasa bersalah. "Aku tak mau jadi beban untukmu, Jihun," katanya sambil meneteskan air mata ketika mereka bertemu diam-diam. "Lebih baik aku pergi." "Tidak, Harin. Kau bukan bebanku. Kau alasanku bertahan. Kau yang membuatku memahami arti kerja keras, arti hidup, dan arti cinta." Skandal itu makin besar. Para pemegang saham mulai menarik dukungan. Namun Jihun tetap teguh. Ia memutuskan mengadakan konferensi pers, menatap kamera dengan kepala tegak. "Aku memang mencintai seorang wanita yang bekerja keras di proyekku. Ia bukan gadis dari keluarga kaya, tapi ia mengajarkan padaku arti manusia sebenarnya. Jika mencintai seseorang seperti Yun Harin adalah kesalahan, maka aku rela kehilangan semuanya." Ucapan itu mengguncangkan publik. Banyak masyarakat kecil mulai mendukungnya. Para pekerja yang dulu ia kenal ikut berdiri membela, menyatakan bahwa CEO mereka bukan hanya pemimpin, tapi juga manusia berhati tulus. Media berbalik arah, Han Group malah mendapat citra baru, perusahaan yang peduli pada pekerja. Dan untuk pertama kalinya, cinta justru menyelamatkan segalanya. Beberapa bulan kemudian, proyek sosial Han Group selesai. Rumah-rumah berdiri megah, tapi sederhana. Di antara semuanya, satu rumah kecil tampak berbeda. Di depannya ada papan kayu bertuliskan, "Untuk Harin," dari seseorang yang belajar mencintai di balik debu. Harin tertenyum melihat tulisan itu, lalu menoleh saat Jihun muncul di belakangnya dengan baju sederhana dan seulas senyum yang dulu membuatnya jatuh cinta. "Aku berjanji, takkan pernah lagi menyembunyikan siapa aku. Dan aku berjanji, takkan pernah ragu pada siapa dirimu."
jawab Harin. Jihun menunduk mencium keningnya perlahan. Hujan ringan turun seperti hari ketika mereka pertama kali bertemu. Namun kali ini bukan kebetulan, ini adalah takdir. Setahun berlalu, Harin kini menjadi pengelola proyek sosial hand group, sementara Jihun memimpin perusahaan dengan cara baru. Lebih manusiawi, lebih hangat. Keduanya sering turun langsung ke lapangan, membantu membangun rumah untuk keluarga lain. Setiap kali mereka melihat debu berterbangan di udara, keduanya saling tersenyum, mengingat awal kisah mereka. Lucu ya, dari semua tempat di dunia, kita justru jatuh cinta di tengah debu dan suara palu. Itu karena cinta sejati, jawab Jihun lembut menggenggam tangannya. Tidak peduli di mana dimulai, asalkan dibangun dengan hati. Langit sore menjadi saksi, cinta dua dunia yang bersatu, bukan karena status, tapi karena ketulusan yang tumbuh di balik penyamaran dan kerja keras.